Apakah sebuah opini harus ada data dan fakta? Harus gak? Yuk kita cek yang satu ini. Sahabat Ruang Diri, di video saya sebelumnya ada sebuah komentar yang bagi saya itu adalah positif karena komentar yang memberikan saran atau kritik yang membangun buat saya. Nah, komentar itu apa sih? Komentar itu seperti ini, komentarnya seperti ini. Opini tanpa adanya penyelidikan dan pengumpulan data menghasilkan asumsi semata. Sebaiknya Anda beropini dengan data yang akurat, bukan berasumsi menurut apa yang Anda yakini. Buka mata, buka telinga, buka hati. Nah, komentar ini itu menyarankan saya dalam beropini itu mengumpulkan data dan fakta agar tidak menghasilkan asumsi. Nah, sebaiknya sarannya adalah saya beropini dengan data yang akurat, bukan berasumsi menurut yang saya yakini. Kemudian di kalimat terakhir ditutup, buka mata, buka hati, buka telinga. Nah, ini saya setuju bahwa mari, di kalimat terakhir itu saya sangat setuju sekali. Mari kita membuka mata, membuka telinga, membuka hati. Yuk kita buka mata kita buka telinga kita buka hati kita. Jadi kita berpikiran terbuka dalam melihat apapun juga. Oke, ada sesuatu yang terbalik-balik yang mungkin belum dipahami, yaitu tentang opini dan asumsi. Apa sih opini itu dan apa sih asumsi itu? Nah, seluruh video-video saya ini adalah opini Agung WB. Sekali lagi, video-video saya adalah opini Agung WB. Banyak ya yang membuat video sebagai opini. Dan mungkin ada di antara kita yang belum jelas tentang apa itu arti opini dan apa itu arti asumsi. Nah, di komentar tadi ada sesuatu yang terbalik. Opini tanpa adanya penyelidikan dan pengumpulan data menghasilkan asumsi semata. Nah, ini terbalik. Opini itu tidak harus ada penyelidikan dan pengumpulan data. Sedangkan asumsi, ya, harus ada penyelidikan dan pengumpulan data. Jadi kalau opini tanpa adanya penyelidikan dan pengumpulan data, itu tidak menghasilkan asumsi. Itu menghasilkan opini. Nah, kalau itu dianggap opini tetapi ada penyelidikan dan pengumpulan data, itu dinamakan asumsi. Sebaiknya Anda beropini dengan data yang akurat. Nah, ini yang kebalik. Opini tidak harus ada data yang akurat. Bukan berasumsi menurut apa yang Anda yakini, katanya. Loh iya, kalau berasumsi itu tidak menurut apa yang saya yakini. Karena apa? Karena asumsi harus menyertakan data, fakta yang akurat. Nah, kalau beropini itu menurut apa yang kita yakini. Itu namanya opini. Mungkin kita lupa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini pelan-pelan saya ya. Asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap benar dan bersifat objektif. Sekali lagi, asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap benar dan bersifat objektif. Karena objektif, maka itu adalah landasan berpikir yang dianggap benar. Itu asumsi. Kemudian opini. Opini adalah pendapat, pemikiran, pendirian, atau pandangan yang tidak dianggap benar. Dan sifatnya adalah subjektif. Saya ulangi lagi. Opini itu adalah pendapat, pemikiran, pendirian, atau pandangan yang tidak dianggap benar dan bersifat
subjektif. Oke, kalau asumsi adalah objektif, opini adalah subjektif. Ini perlu saya ulang lagi, perlu digarisbawahi yang tebal. Asumsi adalah objektif, opini adalah subjektif. Oke. Sekali lagi, asumsi memiliki data pendukung dua. Kuantitatif, itu berupa angka, data statistik, dan kualitatif, itu berupa pernyataan. Sedangkan opini itu hanya memiliki data kualitatif. Itu datanya hanya pernyataan-pernyataan saja. Oke, jadi asumsi, kalau Anda mau berasumsi, Anda harus memiliki dua data. Kuantitatif, data statistik, angka, grafik, gitu. Dan kualitatif, data-data pernyataan. Nah, sedangkan opini itu hanya memiliki data kualitatif, data pernyataan. Oke, nah sekarang kita lihat ciri-ciri dari asumsi itu apa sih? Kalau Anda menulis artikel tentang asumsi atau bicara di vlog Anda tentang asumsi, nah tentu saja asumsi itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama adalah objektif. Karena objektif, maka dua, dia punya data akurat. Itu asumsi. Kemudian dikumpulkan dari sumber terpercaya. Dan informasi kejadian itu sebenarnya berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Itu ciri-ciri asumsi. Jadi ketika Anda mendengar vlog, mendengar video di YouTube, kalau di depannya diberi tag bahwa ini adalah opini, Anda sudah bisa melihat bahwa oh ini bukan berupa asumsi. Kalau dia bukan berupa asumsi, pasti dia tidak objektif. Karena yang objektif itu adalah asumsi. Saya ulangi lagi ya, ciri-ciri asumsi. Objektif, punya data yang akurat, dikumpulkan dari sumber terpercaya. Informasi dari kejadian itu sebenarnya, dan berisi data-data yang kualitatif dan kuantitatif. Itu adalah asumsi. Nah, kalau ciri-ciri opini seperti apa? Opini yang pertama adalah subjektif. Ini yang di bold besar, subjektif. Belum dapat dibuktikan kebenarannya. Opini itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak memiliki narasumber. Kenapa? Karena merupakan pendapat pribadi. Pendapat pribadi. Opini itu pendapat pribadi, makanya dia subjektif. Datanya hanya kualitatif, yaitu berupa pernyataan. Saya mendengar pernyataannya Zakir Naik, saya mendengar pernyataannya Christian Prince, maka kemudian pendapat yang saya keluarkan adalah subjektif. Karena apa? Karena merupakan pendapat pribadi saya sendiri, maka dia subjektif. Dan informasi di dalam opini belum ada pembuktiannya. Karena dia opini, karena dia pendapat pribadi, karena dia subjektif, maka belum ada pembuktiannya. Kalau kemudian sebuah opini mau dibuktikan kebenarannya, maka opini akan ditingkatkan menjadi asumsi. Dan ada kesimpulannya. Kalau opini tidak ada kesimpulannya, karena dia pendapat pribadi. Jadi, ketika saya melihat pernyataan pidato dari Zakir Naik, kalau saya melihat pernyataan atau pidatonya Christian Prince, maka tentu saja saya mempunyai pendapat pribadi yang subjektif tentang hal itu. Kemudian saya ungkapkan berupa opini Agung WB. Nah, opini itu karena dari pemikiran, dari intuisi, seperti tadi saya setuju, buka mata, buka telinga, buka hati. Karena apa? Karena pemikiran yang dipengaruhi oleh logis, intuitif, dan juga perasaan yang dilibatkan semuanya di dalam beropini. Jadi kita paham apa perbedaan dari opini dan asumsi, dan mengapa semua opini-opini saya itu jelas bersifat subjektif, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Iya, karena subjektif, belum dapat dibuktikan. Kalau mau dibuktikan kebenarannya,
hal-hal yang subjektif ini harus diangkat menjadi objektif. Kalau opini mau diangkat menjadi objektif, disertakan data yang akurat. Datanya ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kemudian bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau dia masih berdiri sebagai opini, satu kali lagi bahwa dia subjektif. Bisa jadi bahwa tidak memiliki narasumber. Karena datanya adalah kualitatif, pernyataan. Pernyataan presiden, kemudian saya bisa beropini tentang pernyataan itu. Pernyataannya Zakir Naik, kemudian saya bisa beropini tentang pernyataan Zakir Naik. Pernyataannya Christian Prince, maka saya bisa beropini tentang pernyataan dari Christian Prince. Jadi sahabat ruang diri, mari kita belajar lagi tentang arti dari asumsi dan arti dari opini. Nah, sebelum berakhir di video ini, saya ulangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap benar dan bersifat objektif. Opini itu adalah pendapat, pemikiran, pendirian atau pandangan yang tidak dianggap benar dan bersifat subjektif. Oke. Jadi di video sebelumnya itu adalah opini saya, atau video-video saya itu adalah opini Agung WB. Saya beropini tentang Zakir Naik, saya beropini tentang Christian Prince. Apa itu opini saya tentang Zakir Naik dan Christian Prince? Ya, pendapat saya, pemikiran saya, pendirian saya atau pandangan saya yang tidak dianggap benar dan masih bersifat subjektif. Sahabat ruang diri, jadi bagaimana? Kalau Anda mendengar sebuah opini, apakah Anda akan menuntut data dan fakta? Jelas tidak. Karena kita tahu bahwa opini adalah subjektif. Dan kalau di dalam teori menulis pun demikian, media massa, online maupun offline, itu ada bagiannya, ada headline berita aktual atau berita fakta. Nah, berita fakta ini isinya adalah asumsi. Asumsi tentang perekonomian Indonesia, itu harus ada data statistik tentang keuangan. Asumsi tentang kurs dolar, itu harus ada data statistik keuangan. Tapi ada juga kolom opini. Opini terhadap pemerintah. Nah, yang menulis opini itu mengeluarkan pendapat pribadi, pemikiran pribadi, pendirian pribadi, pandangan pribadi yang belum tentu dianggap benar. Karena apa? Karena bersifat subjektif. Oke, sahabat ruang diri, kita bisa saja beropini. Anda juga bisa saja beropini. Siapa saja bisa beropini. Tentu saja, opini kita itu tergantung dari rasionalitas logis kita, ketajaman batin kita, bagaimana kita mengasah perasaan kita untuk membuat pandangan tadi, untuk membuat pemikiran tadi, walaupun itu subjektif, tetapi dengan berpikir jernih, dengan berakal sehat, dengan membuka hati, telinga, dan mata, tentu saja opini kita bukan opini yang menjelek-jelekkan, bukan opini yang menyalah-nyalahkan, tetapi sebuah opini yang membangun. Walaupun subjektif, tapi dia konstruktif. Walaupun subjektif, tapi dia positif. Walaupun dia subjektif, tetapi dia mengajak untuk berkembang, bukan menghancurkan. Nah, sahabat ruang diri, mari kita bisa membuat opini. Anda bisa membuat opini, siapapun bisa membuat opini. Tentu saja, dengan membuka mata, membuka hati, membuka telinga, dan mengasah perasaan kita, opini Anda walaupun subjektif tetapi konstruktif. Opini Anda walaupun subjektif tetap positif. Opini Anda walaupun subjektif tapi tetap membangun. Opini Anda walaupun subjektif tetapi membuat sesuatu bergulir untuk kemajuan dan bukan menghancurkan. Baik sahabat ruang diri, selamat beropini dan terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.